Selamat datang di channel Cerita Film. Kami akan memberikan tayangan review film-film yang direkomendasikan untuk viewers tonton. Selamat menikmati review film ini. Cerita dimulai di Yokohama pada tahun 1879 di sebuah stasiun kereta api, di mana seorang polisi yang tengil dengan rokok di mulutnya, bersama pasukannya menggeledah kereta api yang akan berangkat. Di dalam kereta sepertinya Pak Polisi menemukan orang yang mereka cari. Pak Polisi pun bertanya menggunakan bahasa Mandarin, apakah kau yang menjual kapal perang kepada Makoto Shishio? Orang berambut pirang yang ditanya pun tetap duduk tenang. Orang yang berdiri di depannya langsung menjawab, ini tentang apa? Pak Polisi pun menjelaskan bahwa ada informasi tentang penjual kapal perang Shanghai berada di kereta api. Pria itu pun berkata, tak sopan sekali. Pria ini mewakili sambil menunjuk pria yang terduga sebagai pelaku. Si pirang pun langsung bicara menggunakan bahasa Jepang. Bukankah harusnya dimulai dengan memperkenalkan diri? Pak Polisi tengil pun langsung maju dan bertanya, apakah kau orang Jepang? Dia langsung menjawab, kau Goro Fujita dari kepolisian, atau Hajime Sato mantan Shinsengumi. Pak Polisi tengil langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa si pirang. Anak buah Pak Polisi langsung memegang orang itu dan menyuruhnya untuk berdiri. Namun dengan gerakan yang sangat cepat dua polisi pun langsung dilumpuhkan. Dengan tenangnya, dia bilang gak mau dibawa. Dia bertanya di mana Batosai si pembantai. Dengan santai polisi tengil menjawab, kenapa mafia Shanghai menanyakan itu? Apakah luka silang masih ada di pipi si Batosai? Tanya si pirang. Polisi yang ditusuk pun hanya menganggukkan kepala. Kurasa kakakku masih membencinya, kata si pirang. Polisi pun langsung menyerang si pirang. Polisi tengil hanya mengawasi sambil menghisap rokoknya. Si pirang pun melawan para polisi sampai keluar kereta dan membuat panik warga yang melihatnya. Polisi tengil berjalan menelusuri gerbong kereta sambil menghisap rokok yang gak habis-habis. Si pirang pun terus menghabisi para polisi sampai ke dalam gerbong kereta lagi. Seluruh anak buah polisi tengil pun berhasil dihabisi oleh si pirang. Polisi tengil langsung menendang pintu gerbong kereta, yang langsung mengenai si pirang dan langsung mencabut samurainya untuk menyerang si pirang. Si pirang langsung ngomong, kau menginginkan diriku? Aku milikmu, dengan senyum. Para polisi yang tersisa pun menangkap si pirang. Cerita berlanjut ke Asakusa, Tokyo. Kota yang padat penduduk, muncullah Sanosuke yang tergesa-gesa dan ternyata hanya untuk melihat iring-iringan pengantin yang menggunakan pakaian barat. Dan hadir pula Kenshin yang memegang gula-gula untuk melihat iringan pengantin. Kaoru pun terlihat sangat fokus melihat iringan tersebut dan Yahiko pun berkata, dia membayangkan akan menikahi Kenshin. Dengan tersipu malu Kaoru pun menjewer Yahiko sambil berkata, kau bocah bermulut besar. Yahiko pun mendorong Kaoru ke arah Kenshin. Kaoru pun menatap Kenshin malu-malu. Kenshin pun berkata, itu memang hal yang sangat indah. Kaoru pun dengan malu meninggalkan Kenshin. Kenshin pun bingung dan bertanya kepada Megumi, ada apa? Pikirkan saja sendiri, kata si Megumi. Sementara itu di Kementerian Dalam Negeri tempat latihan kepolisian, nampak banyak sekali orang yang sedang berlatih pedang. Akhirnya kita mulai, kata Maekawa. Bagus sekali, jawab pria berseragam polisi. Kemudian muncul Kenshin ke dalam arena latihan. Melihat Kaoru sedang berlatih pedang, Kenshin pun menyapa Tuan Maekawa dan Kapol Uramura. Maekawa berkata bahwa sebagian orang-orang dari dojonya menjadi pelatih di tempat tersebut. Sejak 12 tahun masa restorasi, pemuda-pemuda ini tidak pernah melihat perang, ucap si kakek. Jepang sedang berdebat dengan Tiongkok atas klaim bahwa Okinawa milik Jepang dan perang pun bisa pecah kapan saja. Skene berlanjut di markas besar kepolisian Tokyo, di mana si pirang dibawa keluar oleh 4 orang polisi, untuk bertemu dengan perwakilan dari Tiongkok, yang akan melakukan pemindahan karena si pirang merupakan warga Tiongkok. Lalu di dalam kantor kepolisian, Hajime Saito pun bertanya mengapa si Enishi dibebaskan. Kepala polisi pun menjelaskan, bahwa sesuai dengan perjanjian perdamaian dengan Tiongkok, dia berada dalam penahanan konsul. Hajime Saito masih tidak terima dan berkata, mengapa Tiongkok harus mengadili pelanggaran hukum kita? Mereka punya yuridiksi, kata si kepala polisi, sama seperti orang Jepang di Tiongkok. Kemudian masuklah Cho ke dalam kantor tersebut, salah seorang Jupongatana Shishio. Ternyata Cho sedang melakukan penyamaran untuk pihak Jepang. Cho pun mengajak Hajime Saito untuk berjabat tangan, namun ditanggapi dingin oleh Hajime Saito. Aku tak mempercayai seorang pembelot, ucap Hajime sambil menghisap rokoknya. Lanjut di sebuah tempat makan hotpot daging sapi Akaboko. Nampak Sanosuke meminta nambah makanannya. Dia sedang makan malam bersama dengan Kenshin, Kaoru dan Yahiko.
Kemudian lanjut di sebuah hutan nampak si Pirang dan kawanannya mempersiapkan sebuah meriam. Setelah selesai makan Kenshin dan ketiga temannya berjalan pulang, Sanosuke bertanya ada apa, kepada Kenshin yang terlihat bengong. Tidak ada apa-apa, jawab Kenshin. Sudah saatnya kau terbiasa dengan kedamaian, ucap Sanosuke kepada Kenshin. Si Pirang pun memerintahkan Kujinarami untuk menembakkan meriam tersebut. Tembakan pertama pembalasan dendam, ucap si Pirang. Tembakan pertama pun dilesatkan oleh Kujinarami, dan ternyata tembakan tersebut diarahkan ke restoran Akabeko. Kapol yang bertemu dengan Kenshin di jalan, menjelaskan bahwa arah tembakan tersebut berasal dari Bukit Ueno, dan para polisi pun langsung diarahkan ke bukit tersebut, dan Kapol pun menyuruh Kenshin untuk berhati-hati karena dikhawatirkan akan ada tembakan kedua. Kapol pun langsung bergegas menuju Bukit Ueno. Kenshin dan Sanosuke pun ikut berlari menuju Bukit Ueno, dan menyuruh Kaoru serta Yahiko untuk mengecek ke Akabeko. Ternyata situasi di Akabeko sangat parah, api berkobaran menghabisi restoran tersebut dan banyak petugas berusaha untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu di Bukit Ueno para polisi terus mencari pelaku, dan seorang polisi menemukan selembar kain yang bertuliskan penghakiman manusia. Keshogunan dan Shinsengumi keduanya menjustifikasikan pembunuhan dengan cara itu, ucap Kenshin. Kemudian datanglah Hajime, menyebutkan bahwa pria dari Shanghai itu. Dia menjual kapal itu kepada Shishio, dan dia bertanya sesuatu, apakah Batosai masih mempunyai luka itu. Ucap Hajime. Skene berlanjut di klinik Oguni, terlihat banyak orang terluka sedang diobati oleh Megumi. Setelah selesai memberikan pengobatan, Megumi pun keluar untuk menghisap rokok. Sanosuke pun bertanya kepada Megumi, luka yang dimiliki oleh Kenshin sudah lama, mengapa tidak bisa menghilang? Megumi pun menjelaskan, dia pernah bertanya kepada dokter Oguni tentang hal tersebut, dan jawabannya separuh tahayul. Dia bilang bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan, takkan menghilang sampai kemarahan itu mereda. Di dojo tempat Kenshin tinggal, nampak Kenshin yang merenung sambil memegang bekas lukanya, dan tak lama ada orang yang mengetuk pintu gerbang dojo tersebut. Kenshin dan yang lain pun langsung menuju gerbang. Saat Sanosuke membuka pintu, langsung tergelepak orang yang penuh luka memberi kabar bahwa terjadi pembantaian di dojo Maekawa dan polisi pun telah datang, namun polisi sangat kewalahan. Kenshin dan Sanosuke pun bergegas pergi dan menyuruh Yahiko menutup rapat pintu gerbang. Di tengah jalan Kenshin bertemu polisi yang sedang berlari, dan menanyakan apakah Kapol sudah menempatkan penjagaan di dojo Kamiya dan klinik Ogini. Polisi pun menjawab tak ada kabar dari Kapol. Sanosuke pun langsung menyuruh Kenshin ke tempat Kapol, dan dia yang berangkat menuju dojo Maekawa. Ternyata di tempat Kapol Uramura sedang ada satu orang yang sedang merusak rumah Uramura, dan membunuh para polisi yang menjaga tempat Kapol Uramura dan berusaha untuk membunuh Kapol. Sementara itu di dojo Maekawa terlihat satu orang juga yang sangat kuat, karena dapat mengalahkan para polisi termasuk Maekawa dan muridnya. Saat Sanosuke tiba di sana dia sudah terlambat, karena penjahat tersebut sudah tidak ada. Seluruh murid dan polisi di sana sudah habis dibantai penjahat tersebut. Lanjut skene di tempat Kapol, terlihat Kapol terlatih-tatih menahan penjahat yang ingin menghabisi keluarganya. Namun saat penjahat tersebut akan membunuh Kapol, muncullah Kenshin. Dengan cepat dan satu tebasan Kenshin, senjata penjahat tersebut terbang dan menancap di atap rumah. Penjahat tersebut pun melihat luka silang di pipi kiri Kenshin, dan langsung menyadari ternyata dia adalah Batosai si pembantai. Dan pertarungan antara Batosai dan si penjahat pun dimulai. Pertarungan keduanya pun berlangsung sengit dan membuat seisi rumah Kapol menjadi hancur. Akhirnya Kenshin pun dapat mengalahkan penjahat tersebut. Namun tak disangka penjahat tersebut memiliki dinamit yang diikat di badannya. Sebelum melakukan pengeboman, penjahat tersebut pun berkata, "Pembalasan manusia," dan seketika dia menyalakan dinamit tersebut langsung boom. Rumah Kapol pun hangus terbakar. Beruntung Kenshin dengan cepat keluar dari rumah tersebut. Kapol dan keluarganya pun selamat, karena mereka telah keluar rumah selama pertarungan Kenshin dan penjahat tersebut. Lanjut saat Kenshin berjalan pulang dengan muka tertunduk. Di tengah jalan di atas jembatan ada si Pirang yang sepertinya menunggu Kenshin. Si Pirang pun bertanya, "Apakah kau melihat arwah kakakku?" Kenshin pun berusaha mengingat sebuah kejadian di masa lampau, dan berucap tidak mungkin. Si Pirang pun langsung menjelaskan bahwa sudah 14 tahun dia pergi ke Shanghai, dan hampir mati di sana dan berjuang sampai menjadi mafia besar Shanghai. Dia melakukan hal tersebut hanya untuk kembali dan membalaskan dendam kakaknya. Penghakiman manusia sudah dekat dan orang yang berada di sampingnya adalah orang yang sangat membenci Batosai, ucap si Pirang.
Sesampai di dojonya, Kenshin pun langsung beristirahat dan tampak sangat lelah dan termenung. Sementara itu di kantor kementerian, nampak seorang petinggi kepolisian mengumumkan Tokyo kini dalam situasi waspada karena penyerangan di tempat dojo Maekawa dan Kapol Uramura. Cho sang mata-mata menemui Hajime dan memberikan informasi bahwa dia sudah menemukan gudang senjata mereka yang terletak di Yokohama, dan menyebutkan sebuah nama Wu Heixing, seorang miliuner asal Shanghai. Skene berlanjut di sebuah tempat yang bernuansa Tiongkok. Si Pirang sedang berbicara dengan seseorang yang bernama Heixing. Dia berusaha untuk mengingatkan si Pirang tentang kesepakatannya. Si Pirang pun menjawab, bila urusannya telah selesai, organisasi ini akan menjadi milikmu dan Jepang akan menjadi milikmu. Sementara itu di dojo Kamiya tempat Kenshin tinggal, Kenshin meminta Kaoru untuk mengumpulkan semua orang, yaitu Sanosuke, Megumi, Yahiko, serta Kaoru sendiri. Di sini Kenshin menjelaskan bahwa penyerangan yang terjadi di dojo Maekawa dan rumah Kapol Uramura adalah sebuah bentuk pembalasan dendam terhadap dirinya, termasuk serangan di Akabeko. Semua dilakukan oleh Enishi Yukishiro atau si Pirang, adik dari Tomu Himura yang suaminya aku tikam hingga tewas, ungkap Kenshin. Dan skene pun berlanjut tentang memori Kenshin dengan Tomu Kimura, yang merupakan kekasih pertama Kenshin, yang dapat membuat Kenshin mengerti arti dari sebuah kebahagiaan. Dan ternyata maksud dari Tomu untuk mendekati Kenshin adalah untuk membalaskan dendam suaminya yaitu Kiyosato. Dan ternyata luka di pipi Kenshin, goresan pertama dia dapat ketika bertarung dengan Kiyosato, suami dari Tomu. Dan kematian Tomu Kimura pun tidak sengaja dilakukan oleh Kenshin, karena saat itu Tomu sedang memisahkan pertarungan antara Kenshin dan seseorang. Kenshin tak sengaja menebas punggung dari Tomu. Dan sebelum meninggal Tomu pun memberikan luka gores di pipi Kenshin, sehingga membentuk silang sebagai tanda dia telah membalaskan dendam suaminya. Pada skene berikutnya, nampak Kenshin terlihat di luar dojo hujan-hujan, memejamkan matanya untuk merenungi masa lalunya dan kisah cintanya dengan Tomu. Sementara itu di dalam dojo, Kaoru nampak kaget dengan cerita masa lalu Kenshin, terutama kisah cintanya dengan Tomu, di mana Kaoru juga memiliki perasaan terhadap Kenshin. Kaoru pun memahami perasaan Kenshin, yang sangat berat untuk membiarkan orang yang dicintainya mati di tangannya. Megumi pun memberikan pendapat bahwa Kaoru dan Kenshin masih hidup. Mereka bisa melupakannya bersama-sama. Megumi pun menyuruh Kaoru untuk menghampiri Kenshin yang sedang sedih. Akhirnya Kaoru pun menghampiri Kenshin dan memberinya payung. Keesokan harinya di pagi yang mulai turun salju, Kaoru kedatangan teman lama dari Kyoto yang bernama Misao. Misao pun datang bersama dengan Aoshi, yang ternyata kedatangan mereka berdua diperintahkan oleh Biksu Kuil Suikoji. Misao menceritakan bahwa biksu tersebut mendengar dari almarhum ayahnya, bahwa Kenshin berkaitan dengan kematian kakek Misao. Adegan berlanjut melihat percakapan Misao dengan seorang biksu, yang menjelaskan bahwa Batosai bertarung bersama Oniwan Banshu. Dan kehadiran Misao ke tempat tersebut pun untuk memberikan buku harian dari istri Kenshin, yaitu Tomu yang dipegang oleh ayah biksu tersebut. Karena Kenshin tidak ada di tempat, Misao pun memberikan buku harian tersebut kepada Kaoru. Terlihat Aoshi sedang melihat-lihat dojo dan memandang sebuah papan dengan tulisan hati untuk hidup dalam kebenaran yang nyata. Kemudian seseorang memberitahu Aoshi dia mendapat berita yang menarik dari Oniwan Banshu, bahwa pada bulan Desember akan ada hujan darah di Tokyo, yang disebabkan oleh Batosai. Aoshi pun segera bergegas ke pusat kota. Sementara itu di Yokohama pada malam hari, Hajime Saito dan pasukan polisi berusaha menggeledah gudang senjata yang diinfokan oleh Cho. Saat sampai di sebuah gudang, Hajime Saito dan pasukannya malah menerima penyergapan. Saat itu ia pun sadar bahwa ini merupakan sebuah jebakan untuknya. Seluruh pasukan polisi pun diserang oleh pasukan bertopeng. Hajime Saito pun kewalahan menghadapi pasukan tersebut. Akhirnya Hajime dikeroyok oleh seluruh pasukan bertopeng. Lanjut ke Tokyo di malam hari. Tampak dari langit turun selebaran. Selebaran yang bertuliskan penghakiman manusia. Ternyata selebaran tersebut dibuat oleh Enishi dan disebar lewat balon udara. Tak lama kemudian sebuah tembakan terjadi.
sebuah pos penjagaan roboh terkena tembakan meriam. Seluruh orang pun kaget dan tak lama kemudian terjadi tembakan berikutnya di kerumunan warga. Dan tembakan tersebut pun terus-menerus membom Tokyo. Seluruh warga pun kalang kabut berlarian. Ternyata ledakan tersebut dibuat oleh anak buah Enishi. Kenshin pun lari bergegas mencari orang yang melakukan tembakan. Seluruh anak buah Enishi pun membom ke seluruh arah dengan dinamit untuk menghancurkan Tokyo. Kenshin pun akhirnya bertemu dengan salah satu seorang anak buah Enishi yang memiliki lengan bersenapan mesin. Dia pun langsung menembakkan senjata tersebut kepada Kenshin. Namun dengan kecepatannya Kenshin berhasil menghindar, lalu menyerang orang tersebut. Sementara itu di tempat lain Mumyoi melemparkan dinamit ke sebuah keluarga. Namun beruntung Aoshi dapat mematikan dinamit tersebut. Aoshi pun menyuruh keluarga tersebut untuk pergi menyelamatkan diri. Akhirnya terjadi pertarungan antara Aoshi dengan Mumyoi tersebut. Sementara itu di dojo Kamiya Enishi datang dengan menggotong kantung mayat mencari Kenshin. Sanosuke pun menantang Enishi untuk bertarung. Pertempuran Aoshi dengan Mumyoi berlangsung sengit. Dengan tebasannya Aoshi mampu membuat Mumyoi terpental. Lalu muncullah Misao membantu Aoshi. Kemudian Mumyoi pun pergi meninggalkan pertarungan. Sementara itu di dojo Kamiya sepertinya Enishi bukan lawan yang sebanding dengan Sanosuke karena sangat terlihat Sanosuke kewalahan melawan Enishi. Sedangkan Aoshi dan Misao tampaknya dapat dengan mudah melawan pasukan bertopeng. Kemudian Aoshi pun berlari keluar rumah. Kemudian pun terjadi ledakan. Aoshi pun tampak luka parah karena ledakan tersebut. Dia tertimpa puing-puing rumah karena berusaha menyelamatkan seorang warga. Misao pun membantu mengangkat puing-puing yang menimpa Aoshi. Kenshin pun terus dihujani tembakan mesin oleh penjahat tersebut. Dengan sebuah lompatan dan tembasan Kenshin mampu memutuskan senjata yang menempel di lengan penjahat tersebut. Dan Kenshin pun berhasil melumpuhkannya. Penjahat tersebut pun meminta Kenshin untuk menghabisi nyawanya. Namun Kenshin yang sudah bersumpah bahwa dengan pedangnya tersebut dia tidak akan membunuh lagi. Akhirnya polisi mampu menangkap penjahat tersebut. Kenshin bergegas lari menuju dojo Kamiya. Namun sesampainya di sana ternyata dojo sudah hancur berantakan. Banyak murid yang tergeletak dan terlihat Sanosuke dalam keadaan babak belur. Yahiko pun langsung meminta maaf kepada Kenshin. Karena tidak dapat menjaga Kaoru, dia tidak berdaya untuk menolong Kaoru. Kenshin pun membuka kantong mayat yang dibawa oleh Enishi. Di mulut mayat tersebut ada sebuah kain yang kemudian diambil oleh Kenshin. Kain tersebut bertuliskan di sini, "Aku akan melakukan penghakiman manusia." Keesokan harinya terlihat Tokyo sangat dibuat porak-poranda. Dan muncullah Hajime Saito yang ternyata berhasil selamat dalam pengeroyokan pada dirinya. Skene berikutnya terlihat Kaoru yang terbaring di sebuah tempat tidur. Kaoru pun mulai sadarkan diri dan berusaha untuk kabur. Saat berlari ke tengah hutan dia pun sampai di ujung jalan, yang ternyata sebuah jurang yang menghadap lautan. Kemudian datang Enishi untuk menangkap Kaoru. Karena penghakiman manusia membutuhkan kematian Kaoru, ucap Enishi. Enishi pun mencekik Kaoru dengan kencang. Dan ingin membunuh Kaoru, namun Enishi tiba-tiba teringat sosok Tomu. Dan dia pun langsung melepaskan cekikan tangannya dan langsung muntah. Sementara itu di dojo terlihat Yahiko yang sedang mengobati Sanosuke. Di ruangan lainnya terlihat Kenshin yang memandangi papan bertuliskan hati untuk hidup dalam kebenaran yang nyata. Kenshin pun pergi untuk mencari Enishi. Dia pun berpesan kepada Yahiko untuk menjaga Sanosuke. Saat malam tiba Kenshin sampai di tempat persembunyian Enishi. Dia pun langsung melumpuhkan penjaga di tempat tersebut. Dan ternyata di dalam tempat tersebut sudah banyak pasukan Enishi menunggu. Kenshin pun berhasil mengalahkan puluhan anak buah Enishi seorang diri. Kemudian giliran dua penjahat yang menyerang Kenshin. Dan saat Kenshin dalam posisi terkepung tiba-tiba Misao muncul untuk menolong Kenshin. Dan tak lama kemudian para polisi pun muncul. Tidak lupa si polisi tengik yang rokoknya tidak habis-habis Hajime Saito pun datang untuk membantu. Dan sangat tidak dapat dipercaya Sanosuke yang masih babak belur, datang dengan mendorong gerobak untuk ditabrakan ke pintu gerbang tempat tersebut. Kenshin pun menjadi lebih bersemangat. Karena banyak orang di sampingnya yang datang untuk membantu. Akhirnya Kenshin pun dapat masuk ke tempat tersebut.
Saat masuk ternyata dia pun langsung disambut oleh Wu Heixiang dan pasukan bersenjata. Kenshin pun langsung dihujani peluru oleh seluruh pasukan. Namun dengan kecepatannya dia pun mampu menghindar dan mendekati Wu Heixiang. Dan langsung menebaskan pedangnya ke arah pistol Wu Heixiang. Sehingga pistol tersebut pun terlempar. Dan tanpa disangka Wu Heixiang memiliki pembunuh terbaik dari anggota Jupongatana, yaitu Sojiru Seta, dan tampaknya Kenshin pun mengenali Sojiru. Sojiru pun langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang Kenshin. Dia pun langsung loncat menuju Kenshin dan menghunuskan pedangnya. Namun yang dia serang adalah pasukan dari Wu Heixiang. Namun ternyata Sojiru yang pernah dikalahkan oleh Kenshin memilih untuk berada di pihak Kenshin. Mereka berdua pun bertarung untuk menghabisi anak buah Wu Heixiang. Dan Sojiru pun menyuruh Kenshin untuk pergi mencari Enishi. Dan Sojiru pun bertarung melawan pasukan Wu Heixiang. Sementara itu di luar terjadi pertarungan antara Misao dan Mumyoi. Dengan kelincahan dan keahlian pedangnya Misao dapat mengalahkan Mumyoi. Pertarungan antara Hajime Saito dengan penjahat yang menghabisi dojo Maekawa pun terjadi. Dengan muka tengilnya dan keahlian pedangnya penjahat tersebut berhasil dikalahkan. Tusukan samurai Hajime membuat penjahat tersebut terpental. Dan akhirnya Kenshin pun berhasil menemukan Enishi. Kenshin pun berkata kepada Enishi wajar jika dia ingin membalaskan dendam kakaknya. Namun jangan melibatkan orang lain. Musuhmu hanya aku. Biar hanya aku yang menanggung rasa bersalah, ucap Kenshin. Diam. Bukan hanya kau saja, tapi kalian semua, teman-temanmu, semua yang kau ajak bicara, dan seluruh negeri sampah yang kau ciptakan ini, ucap Enishi. Enishi pun mengambil sebilah pedang. Kenshin pun bersiap dan mengeluarkan samurainya. Enishi pun langsung melompat dan menyerang Kenshin. Pertarungan keduanya pun berlangsung. Nampaknya Enishi dapat mengimbangi ilmu pedang Kenshin. Enishi pun begitu agresif menyerang Kenshin. Dengan sebuah hentakan samurai Kenshin mematahkan pedang Enishi. Enishi pun mengambil pedangnya yang lain. Dia pun langsung kembali menyerang Kenshin. Satu tebasan NC melukai punggung Kenshin. Enishi pun menendang Kenshin sampai keluar ruangan. Enishi pun semakin emosi dan agresif menyerang Kenshin. Tebasan Enishi pun meruntuhkan sebuah gazebo. Kenshin semakin tertekan dengan serangan-serangan Enishi. Kenshin pun terpental ke tembok karena tebasan dan tendangan Enishi. Brengsek. Kau membunuh lebih banyak dari yang bisa kau hitung, tapi takut bunuh diri, ucap Enishi. Aku sudah berkali-kali memikirkan kematian. Namun aku tahu kematianku takkan bisa menebus dosaku. Namun kini, demi teman-temanku dan demi kedamaian yang Tomu inginkan, Enishi, aku harus menghentikanmu, ucap Kenshin. Enishi pun langsung menyerang Kenshin lagi dengan penuh emosi. Skene berlanjut ke Kaoru yang sedang berada di sebuah kamar. Dan nampak sedang memandang lukisan di kamar tersebut. Dan ternyata lukisan tersebut merupakan lukisan Tomu. Lanjut ke pertarungan Kenshin dan Enishi. Kali ini terlihat Kenshin mulai bangkit. Dan mulai memegang kendali pertarungan. Dengan beberapa tebasannya, Kenshin dapat membuat Enishi mulai menjadi lemah. Dengan satu hentakan kaki, Kenshin terbang dan menebas pedang tumpulnya ke tubuh Enishi. Enishi pun langsung terpental dan tersungkur di lantai. Enishi pun mencoba bangkit dan mengambil sebilah pisau. Dia pun berlari dengan sisa kekuatannya berusaha menusuk Kenshin. Dan tak disangka Kenshin hanya berdiam diri menerima tusukan di perutnya oleh Enishi. Enishi, aku minta maaf, ucap Kenshin. Dor. Tiba-tiba punggung Kenshin pun tertembak. Ternyata Wu Heixiang yang telah melepaskan tembakan kepada Kenshin. Kaoru pun keluar dari kamarnya menghalangi Wu Heixiang yang akan menghabisi Kenshin dan Enishi. Namun Kaoru pun didorong oleh Wu. Wu akan menembak Kaoru. Dor. Wu melakukan tembakan mengarah ke Kaoru. Namun ternyata Enishi menghalangi tembakan tersebut dengan mengorbankan punggungnya. Enishi pun langsung menyerang Wu Heixiang. Enishi terus memukuli Wu Heixiang yang sudah tidak berdaya. Kenshin langsung menghentikan Enishi agar tidak membunuh Wu Heixiang. Terima kasih telah melindungi Nona Kaoru, ucap Kenshin. Skene pun berlanjut.
Di sebuah lorong penjara nampak Enishi berjalan didampingi oleh seorang sipir penjara. Kemudian lanjut di dalam penjara Enishi menerima sebuah kiriman berisi surat dan buku harian dari Tomu. Setelah membaca buku harian dari Tomu, Enishi pun langsung menangis. Dia menyadari bahwa selama ini yang dia lakukan adalah keliru dan dia sadar bahwa Tomu, kakaknya Enishi sangat mencintai Kenshin dan rela mati demi menjaga Kenshin tetap hidup. Lanjut di dojo Kamiya nampak Yahiko yang semangat berlatih samurai. Dan terlihat Sanosuke yang sedang diobati oleh Megumi. Di sebuah tempat nampak Kenshin dan Kaoru yang sedang berziarah ke makam Tomu. Cerita pun selesai dan Kenshin memulai kisah cinta yang baru dengan Kaoru. Sekian review film dari kami. Semoga review film yang kami tampilkan dapat merekomendasikan film yang viewers akan tonton. Bila review film kami kalian sukai, jangan lupa untuk subscribe, like, berbagi, dan komentar yang membangun untuk channel ini, agar next review film yang kami tampilkan dapat lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton.